Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video ini, saya akan membahas mengenai UTP Cabelling. Pokok bahasan dalam video ini adalah standar warna kabel, cross vs straight, kategori kabel, dan yang terakhir, video perakitan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai standar warna kabel. Standar urutan warna kabel yang umum dipakai adalah dua, yaitu EIA-TIA 568A, dengan urutan putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, kemudian coklat. Selanjutnya, adalah EIA-TIA 568B, dengan urutan putih oranye, oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, kemudian coklat. Lalu, apa fungsi dari pemberian standar? Setiap kawat dalam kabel memiliki fungsinya masing-masing, sehingga kita tidak boleh asal-asalan dalam melakukan crimping. Sekarang, kita akan membahas mengenai cross vs straight. Straight through, atau biasanya hanya disebut sebagai straight, merupakan susunan rangkaian kabel di mana penempatan di ujung kanan sama dengan penempatan di ujung kiri. Straight biasanya digunakan untuk menghubungkan antar perangkat yang berbeda, namun, seiring berkembangnya teknologi, sudah banyak perangkat sejenis yang dihubungkan menggunakan kabel straight. Kemudian, crossover atau biasanya hanya disebut cross, adalah susunan kabel di mana ujung kanan dan ujung kiri kabel menggunakan standar yang berbeda. Jadi, salah satu ujungnya menggunakan standar 568A, dan ujung lainnya menggunakan standar 568B. Atau cara lain dalam menghafalkan susunannya adalah, tukar kabel pada pin 1 dengan pin 3, pin 2 dengan pin 6, pin 3 dengan pin 1, lalu pin 6 dengan pin 2. Sekarang, kita akan membahas mengenai kategori kabel. Setidaknya, ada 8 jenis kabel yang masih sering dipakai. Namun sekarang, hanya ada 6 kabel yang menjadi standar karena sudah menggunakan konektor RJ45. Yang pertama adalah kabel kategori 3, kabel ini hanya mempunyai kecepatan up to 100 megabit per detik, dengan panjang maksimal 100 meter, bertipe kabel twisted pair, serta penggunaannya hanya untuk token ring dan 10 BASE Ethernet. Yang kedua adalah, kabel kategori 4, kecepatannya up to 16 megabit per detik, panjang maksimal kabelnya 100 meter, bertipe twisted pair, dan penggunaannya hanya untuk token ring networks. Dua kategori kabel di atas menggunakan konektor RJ11, dengan kecepatan transfer yang sangat rendah, sehingga sudah sangat jarang digunakan. Lalu yang ketiga adalah kabel kategori 5, kecepatannya sudah up to 100 megabit per detik, dengan panjang maksimal kabel adalah 100 meter, bertipe twisted pair, dan digunakan untuk Ethernet, Fast Ethernet, dan token ring networks. Selanjutnya, adalah kabel kategori 5E. Kabel ini sudah mempunyai kecepatan up to 1 gigabit per detik, dengan panjang maksimal 100 meter, bertipe twisted pair, dan digunakan untuk Ethernet, Fast Ethernet, serta gigabit Ethernet. Yang kelima adalah kabel kategori 6. Kecepatan kabel ini bisa mencapai 10 gigabit per detik dengan panjang maksimal 55 meter, dan dapat mencapai kecepatan 1 gigabit per detik dengan panjang maksimal 100 meter. Kabel ini bertipe twisted pair, dan digunakan untuk gigabit Ethernet, serta 10G Ethernet. Yang keenam adalah kabel kategori 6E. Kabel ini memiliki kecepatan up to 10 gigabit per detik dengan panjang kabel maksimal 55 meter, serta 1 gigabit per detik dengan panjang kabel maksimal adalah 100 meter, bertipe twisted pair, dan digunakan untuk gigabit Ethernet serta 10G Ethernet. Yang ketujuh adalah kabel kategori 7. Kabel ini memiliki kecepatan hingga 10 gigabit per detik, panjang maksimal kabelnya adalah 100 meter, bertipe twisted pair, serta digunakan untuk gigabit Ethernet dan 10G Ethernet. Yang terakhir, adalah kabel kategori 8.
Kabel ini memiliki kecepatan up to 40 gigabit per detik dengan panjang kabel maksimal 25 meter, up to 25 gigabit per detik dengan panjang kabel maksimal 30 meter, serta up to 10 gigabit per detik dengan panjang kabel maksimal 100 meter. Kabel ini sudah bertipe shielded twisted pair, dan digunakan untuk gigabit Ethernet, 10G Ethernet, 25G Ethernet, serta 40G Ethernet. Sekarang, saya akan mempraktekkan video perakitan kabel crossover. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah, kabel UTP Cat5e secukupnya, pengupas kabel, tang crimping, LAN tester, dan konektor RJ45 secukupnya. Langkah pertama, kita kupas dulu kedua sisi kabel. Setelah itu, kita urutkan ujung yang pertama dengan standar 568A. Setelah diurutkan, masukkan kabel ke dalam konektor RJ45. Pastikan semua ujung kawat menyentuh ujung dari konektor RJ45. Jika sudah dirasa cukup, lalu masukkan ke dalam tang crimping, dan lakukan proses crimping hingga berbunyi klik. Pastikan kabel sudah terkunci dengan kuat. Selanjutnya, kita urutkan ujung yang lain menggunakan standar 568B. Setelah itu, lakukan langkah-langkah seperti pada ujung yang sebelumnya. Jika sudah selesai, kita lakukan pengujian menggunakan LAN tester. Jika semua lampu sudah menyala sesuai urutannya, maka proses perakitan kabel telah selesai. Jika ada yang tidak menyala, maka potong semua ujung kabel dan lakukan semua langkah-langkah dari awal karena Anda mengalami skill issue. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.